Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, segala puji syukur pada Allah Waalaikumsalam Subhanahu wa taala warahmatullahi wabarakatuh. atas berkat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat menikmati sehat walafiat ya. Terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam ya. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW karena berkat jasa dan usaha beliaulah ya kita dapat menikmati iman dan Islam ini. Oh ya, teman-teman, di saya nge-freeze nih. Dengar nggak suara saya? Wah, ini nge-freeze ya. Dengar Pak. Ya ini kayak Ada Pak, ada. ya ada. Tapi saya bergerak nggak? Atau blank? Soalnya saya masih loading aja nih, ntar ya. Ntar. Ya. Ini kalau kebanyakan yang dibuka kali ya. Jadi agak-agak ini nih dia. Ya. Ntar ya, ini belum di refresh mungkin. Zoom meeting not responding ya. Oke, baiklah teman-teman. Sembari menunggu ya. Ini agak-agak kan. Nah, ini biasanya ketok-ketok ini dia. Cepat responnya ya. Kayak belum bangun laptopnya ini ya. Aduh. Oh, zoomnya aja ini yang ini. Refresh. Wah, kita terbuang banyak waktu ini. Teman-teman dengar saya nggak? Dengar Pak. Oh, masih dengar ya. Di saya soalnya benar-benar ngeblank banget. Dengaran Pak. Beneran ya. Oke, kalau dengar mungkin kita mulai aja. Ya, yang penting dengar dulu ya. Share materinya ntar deh. Nah, di pertemuan kita yang ketiga ini ya, ada beberapa istilah-istilah dalam pemrograman web ya. Ada namanya internet ya. Internet itu adalah kependekan dari international networking, artinya sambungan internasional atau jaringan internasional ya, atau global ya, yang masing-masing memiliki bisa saling berkomunikasi. Ada lagi intranet ya, merupakan jaringan komputer yang berskala kecil, biasanya tuh satu ruangan, pakainya intranet. Nah, ini memiliki beberapa web server yang diperuntukkan untuk organisasi atau perudahan ya, perudahaan ya, biasanya itu lab ya, satu lab, misalkan di Inais ya, ada lab gitu kan, ada lab itu biasanya bisa berkomunikasi, itu namanya intranet ya. Lalu TCP IP ya, kebanyakan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol ya. Nah, habis itu ada IP, nomor IP-nya ya, Internet Protocol. Artinya protokol yang terdiri dari subprotokol ya, yang beroperasi pada lapisan yang berbeda. Ini merupakan protokol standar internet. Protokol ini memberikan nomor unik ya pada setiap komputer yang terkoneksi. Dengar ya? Halo? Tes? Pak. Oke, sudah kembali normal rupanya ya. Bentar. Saya coba untuk
sharing materi ya. Mudah-mudahan lancar. Oke, lancar sepertinya ya. Nah, lihat ya. Nah, ini ada namanya internet yang tadi saya sebutkan, ada namanya intranet, ada namanya TCP/IP ya. TCP/IP. Lalu ada namanya URL ya. URL ini biasanya alamat dari internet ya. URL-nya www itu ya. Uniform Resources Locator ya, atau sumber dari lokasi ya. Penyeragaman sumber dari lokasi ya. Nah, terdiri dari dua bagian. Yaitu bagian pertama yaitu pengenalan protokol dan bagian kedua adalah pengenalan domain ya. Nah, domainnya itu misalkan apa nih .com ya atau .co.id ya, terus apa lagi tuh banyak ya, ACID ya, kependidikan ya, domain ya. Terus ada lagi namanya HTTP ya, kependekan dari Hypertext Markup Language, artinya protokol yang berfungsi untuk mendefinisikan dan menjelaskan bagaimana server dan klien berinteraksi dalam mengirim dan menerima dokumen web ya. HTTP ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Lalu nah, ini ada beberapa prinsip-prinsip desain web gitu. Dia unik ya. Ini adalah mendesain suatu website ada kesadaran seorang desainer untuk tidak meniru atau menggunakan karya orang lain. Nah, jadi ketika kita ingin bikin web itu ya jangan nyonteknya itu ya boleh nyontek tapi jangan kebanyakan gitu ya. Kalau dibilang plagiarisme ya jangan sampai 10 di atas 10% lah ya. Mungkin ya 5% lah ya. Nah, jadi dia biasanya ada perbedaan-perbedaan atau adanya ciri khas ya yang mana menggambarkan dari kepribadian dari website itu ya. Nah, lalu komposisi ya. Untuk memperindah tampilan halaman web, seorang web designer harus betul-betul memahami komposisi baik maupun warna. Nah, komposisinya misalkan apa nih? Mau tentang kegiatan kah? Mau tentang apa gitu, informasi-informasi apa? Nah, ini harus benar-benar seorang desainer itu dia tahu. Jangan sampai ada suatu hal yang istilahnya aneh gitu. Aneh itu kayak ganjil. Misalkan tiba-tiba saja muncul gambar apa gitu ya yang membuat orang mungkin tidak nyaman gitu kan. Nah, jadi komposisinya juga harus diperhatikan. Lalu simpel ya. Nah, jadi harus mudah. Arti mudah itu tinggal diklik-klik aja ya. Dia bisa terakses ya. Dia bisa terakses, dia bisa keluar, dia bisa terdeteksi ya. Tinggal diklik, jangan sampai ada di dalamnya itu, di dalam webnya itu susah untuk diakses ya. Jadi harus diakses, misalkan ada kode-kode yang mana kodenya itu mungkin menyulitkan bagi pemakai umum ya. Lalu ada semiotik ya. Semiotik adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda-tanda. Nah, ini juga dalam desain web ya, mendesain kita harus ngasih, aduh ini terdistract dengan teman-teman yang baru masuk nih. Ya. Semiotik ya, mempelajari tentang tanda-tanda, dalam ini diharapkan pengunjung dapat dengan mudah dan cepat mengerti ketika melihat tanda atau gambar ya dalam satu desain web ya. Jadi ada tanda yang misalkan tanda panah gitu, misalkan untuk lanjut gitu ya. Nah, itu biasanya kalau berita-berita di Tribun ya, Tribun News, Detik ya, terus
apa gitu ya. Itu kan biasanya ada tuh tanda panah, misalkan lanjutkan untuk membaca gitu ya. Nah, itu semiotik ya. Jadi ada tanda panah kah atau ada apa? Titik-titik itu ya, titik bulat-bulat di bawahnya itu gitu ya. Nah, itu tanda-tanda untuk melanjutkan untuk membaca atau melihat informasi selanjutnya ya. Lalu ergonomis. Nah, dalam desain website ada kepunyaan yang akan didapatkan pengunjung dalam membaca, kecepatan yang diperoleh pengunjung dalam mencari informasi ya. Nah, ini jadi istilah ergonomis itu jadi dia ketika membaca suatu informasi dalam satu website ya, itu kalau bisa sesimpel mungkin sehingga seorang pembaca itu dia cepat atau tidak sulit untuk memahami gitu ya. Jadi ada gambarnya dan ada tulisannya dan itu pun bisa dimengerti dengan cara yang mudah gitu ya. Jangan sampai ada suatu tampilan di dalam website itu membuat seorang pembaca websitenya itu dia tidak paham maksudnya apa, gambar dan tulisan nggak nyambung gitu kan. Nah, ini dalam ergonomisnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Nah, pemilihan ukuran font yang tepat dan mudah dibaca ya. Misalkan untuk judul itu kalau bisa yang lebih gede ya, lebih besar daripada tulisan isinya ya. Nah, jangan sampai judul dengan tulisan isi itu dia tidak berbeda atau sama. Nah, ini akan kesulitan bagi si pembaca apakah itu judul atau itu bukan judul ya. Lalu menempatkan link sedemikian rupa sehingga mudah dan dapat diakses dan yang lebih penting lagi adalah suatu website terlihat lebih informatif ya. Nah, misalkan yang udah terkenal tuh misalkan kayak Tribun, ya Kumparan, terus Detik gitu kan. Nah, itu kan informatif sifatnya ya. Sifatnya informatif. Kita bisa lihat contoh-contoh website-website berita itu ya. Nah, itu dia bisa memberikan informasi yang begitu cepat kita pahami gitu ya. Yang begitu cepat mudah kita dalami informasinya. Nah, itu dia memang ada teknik-tekniknya, ya ada cara-caranya. Lalu fokus. Nah, fokus adalah hierarki prioritas dari pesan yang akan disampaikan. Dengan adanya fokus tersebut diharapkan pengunjung dapat memahami dan menentukan pesan mana yang lebih dahulu harus dibaca dan dilihat ya. Nah, jadi dalam membuat satu website itu kalau misalkan ada tren topiknya ya apa gitu ya, berita tentang apa. Nah, itulah yang harus difokuskan ya, yang menjadi nilai jual, nilai tambah pada website itu ya. Jangan sampai berita satu dengan yang lain itu sejajar. Memang terkadang ada gerbongnya, istilah itu ada lokomotifnya yang membuat suatu berita informasi di suatu website, apalagi misalnya website berita ya, itu dia ada ininya ya, lokomotifnya yang menjadi penarik ya. Jadi awalnya dia informasinya tentang apa nih ya, informasi tentang yang lagi misalkan tentang apa gitu kan. Nah, itu yang menjadi gerbong penariknya. Jadi seorang itu awalnya buka berita itu, tapi dari buka berita itu muncul berita-berita lain yang mana membuat yang membuka berita di awal itu dia untuk buka berita-berita yang lainnya gitu ya. Lalu konsistensi. Konsistensi adalah pemilihan bentuk atau style yang digunakan pada elemen-elemen perancangan web dan digunakan pada semua halaman website. Website yang konsisten akan memberikan identitas tersendiri dan mampu memperlihatkan visi serta misi dari website tersebut ya. Misalkan gini teman-teman, misalkan tadi ya kayak Tribun, terus Kumparan, terus Detik ya, itu kan terkenal dengan website isinya tuh berita gitu ya, berita-berita yang sifatnya tuh berkelas gitu ya, yang memiliki nilai gitu kan. Nah, dia harus konsisten mempertahankan
berita-berita yang memang sifatnya itu berkelas atau istilahnya nasional atau bahkan internasional ya. Jangan sampai tiba-tiba saja ada masuk berita yang istilahnya mohon maaf misalnya gosip gitu ya. Berita gosip gitu kan. Nah, ini kelasnya akan turun nih ya. Yang awalnya itu pembacanya mungkin orang papan atas ya. Begitu masuk berita gosip yang baca kadang orang papan gilesan ya kan. Nah, artinya apa? Ya, dia jadi kehilangan pasar awalnya gitu ya. Dia jadi kehilangan pembaca awalnya itu levelnya di mana gitu kan. Nah, ini diperlukan konsistensi gitu ya. Yang awalnya itu dia adalah orang-orang terkenal atau bahkan tokoh ya yang membaca, tiba-tiba saja isi beritanya berubah ya. Ya, menjadi berita-berita murahan, berita-berita gosip yang hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, ini akan menggeser pasarnya dia tuh ya kan. Yang tadinya orang-orang penting baca begitu baca males deh baca berita kayak gini gitu kan. Istilah itu yang tidak memiliki daya jual yang tinggi. Atau mungkin berita-berita murahan yang istilah itu buat iseng-iseng dibaca gitu ya, iseng-iseng baca berita yang penting gitu kan. Atau beritanya itu tentang kejadian-kejadian ekonomi gitu kan. Kejadian-kejadian politik yang mana para pembacanya orang-orang atas ya. Nah, begitu masuk berita gosip yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, akhirnya menjadi berita-berita murahan ya kan. Yang mungkin yang mohon maaf kayak ya itulah ya yang berita-berita yang judul ininya tuh rambu lalu lintas ya, lampu merah, lampu hijau, lampu kuning gitu ya. Nah, itu. Nah, jangan sampai inkonsistensi dalam menyampaikan berita ya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Nah, inilah beberapa prinsip-prinsip ya yang harus dipenuhi dalam membuat suatu desain web ya. Bukannya web sih sebenarnya teman-teman ya. Bahkan flyer ya, flyer terus brosur terus apa lagi? Buletin ya. Buletin itu juga sebenarnya memiliki substansi yang sama ya. Misalkan nih buletin kalau saya tuh dulu pernah lihat yang bagus itu ya buletin Jumatnya dari Masjid Salam UI ya. Nah, itu cukup menarik waktu itu saya lihat ya. Kenapa? Karena pertama begitu lihat buletin itu warnanya itu menggambarkan dua instansi besar di sana ya. Yaitu ada instansi UI ya dan instansi Bank BNI Syariah ya. Saya bukan promosi ya. Tapi saya ingin memperlihatkan, menjelaskan ya bahwa dari warna aja ya itu sudah bisa menggambarkan siapa yang membuatnya ya. Nah, ini bagus ya. Jadi tidak perlu ngasih tahu tulisan-tulisan. Tulisannya sih ada ya. Di belakangnya juga ada sponsorshipnya ada. Buletin Jumat itu ya kan atas sumbangan dana CSR itu gitu kan. Nah, cuman dari warnanya aja udah kelihatan gitu loh. Ya. Nah, dalam web juga kayak gitu ya. Ketika web itu dibuat oleh suatu instansi apa gitu kan, nah, dia udah kelihatan dari warnanya udah identik gitu ya, warnanya udah identik. Nah, jadi dari warnanya ya dari ininya ya itu udah terlihat. Nah, ini merupakan bagian dari desain ya, mendesain, ilmu desain. Ya, yang jago desain sini ada Puloh ya. Terus ada lagi teman-teman yang lain ya. Nah, ini sangat kalau dibilang tuh bermanfaat teman-teman ya. Sangat bermanfaat. Oke. Ada lagi yang mau kan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan?
Dengar ya? Suara saya dengar ya? Dengar, Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kenapa jadi hang lagi? Oke.